Sambil dekat. Enggak tempatnya. Enggak ada lagi. Nah, motor cari tahu gue. Ya, kalau lu nggak tahu lu turun 81. Gua ospek lagi. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amal. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai kajian kita, mari kita hadirkan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita laksanakan terkhususnya di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, menjadi bekal pahala bagi kita nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah dalam sebuah hadis beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Ketahuilah sesungguhnya sebuah amal itu sempurnanya dengan niat. Sungguhnya sebuah amal itu tergantung dengan niatnya. Jika niatnya itu adalah baik, maka insyaallah apa yang dihasilkan itu adalah baik. Namun jika tidak, maka sesuai tergantung dengan niatnya. Hadis ini dahulu, apa asal cerita daripada hadis ini? Bagaimana bisa hadis ini keluar dari mulutnya baginda Rasulullah? Di antara sebabnya adalah ketika itu ada orang yang hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, tapi niatnya bukan untuk melaksanakan perintah Allah, melainkan hijrahnya itu dengan tujuan agar dia bisa mendapatkan fasilitas yang mewah di Madinah. Maka muncullah hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lanjutan hadisnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kata Rasulullah tujuannya untuk menggapai ridhonya Allah dan mengikut sunnahnya Rasulullah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka itulah yang dia dapatkan. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha. Kalau seandainya hijrahnya itu tujuannya untuk duniawi, harta, tahta, aw imra'atin yankihuha, atau tujuannya hanya semata-mata karena wanita yang dia cari misalnya. Karena ketika itu hadis ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang masih lajang, anak yang masih lajang, masih belum berkeluarga. Aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, kata Rasulullah. Maka hijrahnya itu yang didapatkan. Artinya apa? Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini insyaallah kita akan bahas firman Allah, tafsir dari surah Al-Lail. Tafsir dari surah Al-Lail. Surah Al-Lail ini surat yang diturunkan di Makkah. Jumlahnya ada 21 ayat. Di sini menceritakan tentang, kebanyakannya menceritakan tentang keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau itu ketika berinfak sama sekali tidak ada di dalam hati beliau itu ada niat untuk meraih apa? Meraih pujian, meraih gelar dari orang lain, tidak. Dan nama beliau sendiri, sifat beliau sendiri disucikan oleh Allah, dimurnikan oleh Allah dari sifat-sifat yang seperti riya, sum'ah dan lain sebagainya macamnya. Dan Allah sebutkan cerita kehidupan beliau di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Lail ini. Memang dari segi namanya tidak disebutkan, dalam surat ini ada nama Abu Bakar As-Siddiq, memang tidak disebutkan. Tapi kisah beliau, sifat beliau
yang beliau itu dermawan tanpa batas. Subhanallah, disebutkan dalam surat Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan atas nama malam. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila sudah menjadi gelap. Apa yang dimaksud? Kenapa Allah bersumpah dengan malam? Karena malam fihi fawaidun azimah, kata para ulama. Di malam hari ada keutamaan yang luar biasa. Makanya ketika kita melaksanakan salat di siang dan di malam hari, salat sunnah ya, itu berbeda. Berbeda pahalanya, berbeda kekhusyuannya, berbeda manfaatnya, berbeda faedahnya. Tapi tetap siang juga memiliki kedudukan yang luar biasa. Wal laili idza yaghsha. Allah jadikan malam itu khusus untuk istirahat bagi kita. Wa ja'alna naumakum wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan malam itu khusus untuk tempat istirahat bagimu. Maka kalau zaman sekarang ini kan banyak orang yang menyalahi sunnatullah seperti ini. Malamnya gadang, siangnya tidur, lelawar. Nah ini tidak. Allah telah tentukan malam itu khusus untuk istirahat, siangnya khusus untuk bekerja. Kecuali memang beda, ada shift malam, shift siangnya itu ya gimana lagi. Tapi dari segi normalnya seperti ini, kebiasaan adahnya seperti ini. Nah, kebiasaannya seperti ini. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila sudah menerangi. Subhanallah. Dua makhluk yang begitu mulia ini, siang dan malam, cahaya dan kegelapan. Kata para ulama, kalau seandainya kita meneliti dan mentafakkur, tadabbur, menelaah apa yang ada dalam keduanya, subhanallah, agung, luar biasa. Kedua-duanya adalah makhluk. Kedua-duanya adalah makhluk yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kedua-duanya adalah bukti kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang tidak serupa dengan Sang Khaliq. Allah pasti tidak serupa dengan makhluk. Kalau malam itu adalah kegelapan, maka Allah bukanlah gelap. Kalau siang itu adalah cahaya, maka Allah Subhanahu wa taala bukanlah cahaya. Oh, tapi ada di dalam Al-Asmaul Husna ada namanya nurun. Atau di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Fatir ayat 1 itu dijelaskan alhamdulillahilladzi bukan surah Al-Fatir. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wa khalaqa alhamdulillahilladzi ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Ada dijelaskan seperti itu. Atau ada juga ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah nur. Apa maksud nur? Apakah Allah itu cahaya? Tidak. Terus apa makna Allahu nurus samawati wal ardh dalam ayat Al-Qur'an? Ai hadi ahlas samai wal ardh. Makna nur di situ bukan artinya Allah cahaya, terang benderang, tapi yang dimaksud adalah Allah yang memberikan hidayah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Suatu ketika ada cerita ini. Cerita yang terjadi dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani populer ya. Siapa yang tak kenal beliau? Sultanul Aulia, pimpinan seluruh para wali. Tapi bukan berarti wali yang paling mulia. Wali yang paling mulia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Afdhalul Aulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pimpinan para wali di masanya. Suatu ketika ada kejadian yang terjadi dengan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika beliau beribadah di setengah malam di suatu ruangan yang gelap, beliau didatangi oleh, itu disebutkan dalam kitab, dalam banyak para ulama menjelaskan dalam kitab mereka. Ada cahaya yang datang, bentuk cahaya, dan cahayanya bisa bersuara.
bilang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apa katanya? Ya abdi Abdul Qadir, asqattu ankal wajibat wa abahtu lakal muharramat. Hei Abdul Qadir Al-Jilani, hambaku, katanya, aku bebaskan seluruh keharaman kepadamu, silahkan sunatullah seluruh keharaman, dan silahkan tinggalkan seluruh kewajiban. Kalau kita nih misal lagi zikir malam-malam, tiba-tiba ada datang cahaya seperti itu, mungkin kita, inilah Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Kadzabta ya mal'un. Dibalas oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pendusta, engkau adalah yang terlaknat, iblis, syaitan. Langsung kalah. Sebagian ulama menceritakan bahwa cahaya yang ketika itu gelap terang langsung meredup. Ini kenapa? Karena keilmuannya beliau, mentafakkur, tadabbur dalam makhluk Allah. Beliau tahu bahwa itu cahaya adalah makhluk dan Allah bukanlah makhluk. Itu yang pertama. Allah bukan cahaya. Yang kedua, Nabi Muhammad saja, orang yang paling mulia di atas bumi ini, yang pernah hidup di atas bumi ini, tidak pernah digugurkan kewajibannya oleh Allah. Bagaimana dengan kita hamba Allah yang biasa-biasa saja? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan seorang nabi. Tidak akan mungkin Allah gugurkan kewajibannya selagi dia masih hidup di dunia. Pasti ada kewajibannya yang dia laksanakan. Karena keilmuan beliau dan pemahaman beliau tentang keyakinan dan akidah kokoh seperti itu, akhirnya syaitan itu yang berubah wujud menjadi seperti cahaya tadi mengaku kalah. Ghalabtani, katanya, engkau telah mengalahkanku. Ghalabtani ya Abdul Qadir, engkau telah mengalahkanku wahai Abdul Qadir. Katanya, wa qad ghalabtu qablaka alf 'abid. Padahal dengan cara yang sama, kata syaitan, aku telah menipu 1000 orang sebelum kamu. Luar biasa. Makanya untuk melakukan suatu amal ibadah perlu didasari dengan keilmuan. Kemarin yang sudah pernah kita cerita itu bahwa ada suatu ketika Rasulullah sedang menyampaikan kajian, tiba-tiba ada sahabat yang masuk Arabi. Ada orang Arab Badui, orang Arab pedalaman masuk salat. Kata Rasulullah apa? Shalli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kata Rasulullah. Tadi itu kau belum salat. Salat, dia ulang lagi. Salam, shalli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kata Rasulullah. Tadi itu salatnya dasar. Ngulang lagi sekali lagi, shalli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kata Rasulullah. Salat belum sah tadi. Makanya barulah dia bertanya kepada Rasulullah, kaifa usalli? Kalau begitu bagi Rasulullah, gimana caranya salat? Akhirnya diajari oleh Rasulullah tata cara salat. Artinya dari hadis dan kejadian ini dapat kita simpulkan, sebelum menempuh sebuah amal ibadah harus terlebih dahulu memahami kaidah dasar-dasar yang harus dilakukan pada ibadah tersebut, baik syaratnya ataupun rukun-rukunnya. Lanjut firman Allah, wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, demi zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, ini boleh. Tapi kalau kita hamba Allah, kita nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Kita kalau mau bersumpah demi Allah, itu saja. Kita itu dilarang bersumpah dengan nama apa misalnya, demi ayah dan ibuku, tidak boleh. Demi ini dengan niat bersumpah ya, itu tidak boleh. Kalau mau bersumpah itu harus dengan nama Allah saja. Demi Allah, demi zat yang maha pengasih, demi zat yang maha penyayang. Itu untuk makhluk. Inna sa'yakum lasyatta. Ini jawabnya. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perjalanan kalian itu berbeda-beda, kata Allah. Maksudnya bagaimana? Ada yang hidupnya semasa di dunia ini dihabiskan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ada yang hidupnya di dunia ini dihabiskan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Inna sa'yakum lasyatta, perjalanan hidup kalian, kata Allah, itu berbeda-beda.
Maka yang berjalan selalu ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Fakaka nafsahu minan nar. Dia telah melepas dirinya dari api neraka. Sementara mereka yang sering melakukan maksiat misalnya, atau diakhiri dengan hidupnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Ahlaka nafsah. Maka dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, an-nasu ghadiyani. Manusia ini ada dua keadaannya. Faghadin fi fikaki nafsihi, ada yang hidupnya senantiasa ingin untuk menjauhkan dari api neraka. Famu'tiquha, maka dia berhasil menjauhkan dirinya dari api neraka. Wa ghadin famubiquha, ada orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, melakukan kemungkaran, sehingga apa yang terjadi? Maka dia diazab di dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmizi. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah itu banyak. Di antara hak Allah yang paling agung, kata Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, adalah al-imanu billahi wa bima jaa'a 'anillah. Beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Ya, dengan cara meyakini Allah ada. Ada, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. La fikrata fir rabb, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan. Itu hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Kenapa demikian? Karena pikiran kita, bayangan kita adalah makhluk. Otomatis apa yang kita fikirkan dan apa yang kita bayangkan itu adalah makhluk. Hasil dari pikiran dan bayangan kita itu adalah makhluk. Dan bayangan dan pikiran ini nggak bisa dijadikan landasan dalam berakidah, dalam berkeyakinan. Kenapa? Ada pikiran-pikiran kita itu yang kadang menyalahi fakta. Contohnya bagaimana? Misalnya, ya mungkin kalau mental para dokter ya mungkin beda ya, sudah pemberani gitu. Atau kalau orang biasa misalnya, ada orang yang meninggal kecelakaan berdarah, misalnya. Ada di dalam suatu ruangan, berada dalam suatu ruangan, ruangannya gelap gulita di tengah malam, berduaan dengan sang mayat. Apa yang muncul dalam pikiran? Oh, mayat ini nanti akan bangun, gigit, merekam apa segala macam. Kan seperti itu yang biasa terjadi. Faktanya apa? Mayat itu tidak akan bangun lagi. Tapi pikiran itu mengkacaukan segalanya. Maka oleh karena itu kata para ulama, pikiran itu tidak bisa dijadikan landasan dalam berkeyakinan. Tapi pikiran itu menjadi bukti kebenarannya keyakinan, menjadi bukti kebenaran syariat, menjadi bukti dari kebenaran agama Islam. Makanya harus sinkron Al-Quran, hadis, perkataan para ulama lalu disetujui oleh pikiran. Tapi bukan pikiran yang menjadi landasan utama dalam beragama. Tetap Al-Quran, hadis, perkataan para ulama, baru pikiranlah yang menyokong kebenaran itu semua. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyekutukan Allah, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan mereka yang percaya akan kalimat la ilaha illallah, apa balasannya? Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan dia jalan, kami akan bukakan baginya pintu keselamatan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, yang bertakwa kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang tidak menyekutukan Allah. Jadi dilanjutkan dengan percaya dengan Rasulullah, tidak. Yang hal-hal yang ikutlah dengan makna dua kalimat syahadat,
Apa balasannya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan permudahkan, kami akan siapkan, kata Allah, jalan menuju kebaikan. Allah akan tolong dia, Allah akan tolong orang tersebut melakukan kebaikan-kebaikan terus menerus sampai dia meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan Allah yang menciptakan, kebaikan Allah yang menentukan, kebaikan pula Allah yang meridhoi, dan Allah perintahkan kita untuk menggapai kebaikan tersebut. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, tidak menunaikan hak Allah yang paling agung. Pelit di sini bukan dalam arti kata tidak mau memberikan uang. Di sini tafsirannya adalah wa amma man bakhila wastaghna. Pelit maksudnya apa? Pelit dari menunaikan hak Allah yang paling agung. Kikir, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak pengen menggapai ridhonya Allah. Wa kadzdzaba bil husna. Kemudian mendustai Allah, mendustai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa akibatnya? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka akan kami persiapkan neraka untuknya. Firman Allah. Jadi yang awal, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, nuyassiruhu lil yusra. Yang selalu ingin menggapai ridhonya Allah, nuyassiruhu lil yusra. Kami berikan dia jalan kepada kata Allah untuk menuju kepada kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun mereka yang bakhil, kikir, tidak menunaikan hak Allah, wastaghna, dan merasa bahwa mereka itu sudah cukup tanpa Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustai Allah, fastanuyassiruhu lil usra. Kami berikan dia jalan menuju neraka. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 6 ayat yang kita sebutkan ini bukti bahwa kebaikan dan keburukan kedua-duanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan keburukan, Allah juga yang menciptakan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan keburukan dan yang mengkehendaki keburukan. Tapi bedanya bagaimana? Bedanya kebaikan Allah ridhoi, keburukan tidak Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Oh, mungkin sulit untuk memahami bahwa keburukan itu adalah ciptaan atau kehendak Allah. Oke, kita ambil pada contoh yang mendekatkan dengan pemahaman. Surga itu baik atau buruk? Baik pasti. Neraka baik atau buruk? Buruk pasti. Siapa yang menciptakan surga dan neraka? Allah. Artinya kebaikan dan keburukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Para nabi dan para syaitan. Syaitan siapa yang menciptakan? Allah. Nabi siapa yang menciptakan? Allah. Nabi baik atau buruk? Baik. Syaitan baik atau buruk? Buruk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Maka tidak boleh kita berkeyakinan bahwa keburukan itu yang menciptakannya adalah syaitan. Tidak boleh. Yang menciptakan keburukan Allah, tapi keburukan tidak Allah ridhoi. Kebaikan Allah ridhoi. Maksud Allah ridhoi apa? Allah perintahkan. Adapun keburukan tidak Allah perintahkan. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini firman Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kalau yang kita perbuat itu adalah baik, itu adalah ciptaan Allah. Jika yang kita lakukan itu adalah buruk, itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau demikian bagaimana? Kan kebaikan dan keburukan sudah ditentukan kepada kita. Apakah kita harus pasrah saja, ikut alur saja, atau bahkan kita berusaha?
Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bilang, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah." Kata Rasulullah, setiap orang yang ada di atas bumi ini itu sudah ditentukan apakah nanti dia masuk surga atau nanti dia masuk neraka. Itu sudah ditentukan dari lahirnya, dari dirahimnya. Itu sudah ditentukan. Mendengar sabda baginda Nabi ini, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina wa nad'al amal?" Oh, kalau gitu baginda Nabi, ya udahlah, kita pasrah dengan ketentuan kita, udah kita nggak usah berusaha. Kita nggak usah beramal ibadah, kita nggak usah ngapa-ngapain. Apa jawabannya Rasulullah? I'malu, berbuat baiklah, kata Rasulullah. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Apa yang dimaksud? Setiap dari kita akan dipermudahkan untuk menggapai apa yang kita inginkan. Kalau yang diniatkan dalam hati kita itu adalah kebaikan, maka insya Allah Allah mudahkan jalannya menuju kebaikan. Kalau yang di dalam hati kita itu melakukan keburukan, na'udzubillah wa la'iyadzubillah, Allah permudahkan nanti untuk melakukan keburukan. Maka i'malu, kata Rasulullah, tetap beramal, kata Rasulullah, lakukan kebaikan. Fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Setiap segala sesuatu, semua manusia, kata Rasulullah, muyassarun, akan dipermudahkan lima khuliqa lahu, sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan baginya. Man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Kalau dia adalah orang yang baik, yang nantinya akan masuk surga, maka akan dipermudahkan, dibukakan jalannya melaksanakan kebaikan-kebaikan. Wa amma man kana min ahli syaqa'i fayassaru li 'amali ahli syaqawah. Adapun mereka yang tergolong orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan di hari akhirat, dalam arti kata masuk dalam neraka, fayassaru li 'amali ahli asyaqawah, maka dia akan dibukakan jalan menuju kehancuran tersebut. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi ini boleh kalau kita baca fasanuyassiruhu lil yusra, sinnya dhamma, boleh juga kita baca lil yusra. Fasanuyassiruhu lil usra, boleh juga dibaca fasanuyassiruhu lil usra pakai dhamma. Ini dalam qiraah-qiraah yang berbeda dan itu diperbolehkan oleh para ulama. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan harta yang ada di dunia ini jika nanti telah merasakan azab itu enggak ada manfaat, enggak ada rasanya sedikit pun. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, sebesar apapun hartanya nanti jika telah di dunia ini, jika telah merasakan satu azab saja, maka semua yang dia rasakan di dunia ini hilang rasanya. Nikmat apa yang mungkin yang telah pernah dia rasakan di dunia ini, sebesar apa nikmatnya, satu azab yang dia sentuh nanti di hari akhirat, semuanya akan melupakan kenikmatan di dunia. Kebalikannya, kesengsaraan di dunia ini akan hilang dengan satu sentuhan nikmat nanti di hari akhirat. Orang kalau sudah dapat nikmat nanti di hari akhirat, semua kesusahan di dunia itu lupa. Sama orang kalau sudah dapat azab di hari akhirat, semua kenikmatan di dunia itu akan lupa. Begitu dahsyatnya. Inna alaina lal huda, kami telah terangkan jalannya, kata Allah. Kami telah jelaskan jalan kebaikan kepada kalian. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan kami yang memberikan dunia dan yang memberikan akhirat. Dalam sebuah hadis kudusi disebutkan, ya dunya man khadamaki fat'ibihi, wahai dunia, barang siapa yang berusaha mencarimu, atau dalam hadis kudusi tersebut fat'ibihi,
maka berikanlah dia rasa letih dan capek. Berikanlah dia rasa jenuh. Lanjutan hadis tersebut, wa man khadamani, barang siapa yang berkhidmat kepada aku, kata Allah, barang siapa yang meraih ridhaku, fakhdumihi, maka berkhidmatlah engkau kepada. Artinya ikutkanlah orang yang selalu berkhidmat kepada. Di dalam hadis qudsi seperti itu. Fa inna lana lal-akhirata wal-ula. Man kana yuridu thawabad dunya fa 'inda Allahi thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia, firman Allah, fa 'inda Allahi thawabud dunya wal akhirah. Maka Allah yang akan memberikan kebaikan dunia dan hari akhirat. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya yang kita kejar hanyalah dunianya saja, dunia la tusawi janaha ba'udah indallah. Dunia ini dengan segala semuanya, dengan segala yang ada dalam dunia ini, kekayaan, harta, mutiara, semuanya, la tusawi janaha ba'udah indallah. Tidak sebanding kalau dibandingkan dengan satu helai sayap lalat. Itu bagi menurut Allah. Artinya apa ya, ini perlu sangat dalam sebetulnya. Banyak mungkin orang yang tak bisa terima ya. Kalau nggak ada uang gimana nggak hidup? Itu kita bukan arti kata ketika kita menjelaskan ini, oh saya nggak butuh uang lagi, bukan itu. Kita tetap butuh uang demi kelancaran ibadah, demi kelancaran. Ya, gimana kita mau bisa berinfak kalau nggak punya uang? Gimana kita mau bisa bersedekah kalau nggak punya uang? Gimana kita mau bisa bangun sekolah, fasilitas tentang membahas tentang agama kalau nggak punya uang? Ya, bukanlah dalam arti kata kita nggak boleh haram sama sekali mencari uang, enggak. Fa'anzartukum naran talazza. Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, anzartukum naran talazza. Saya berikan kalian ancaman terhadap api-api yang menyala. Narun talazza. La yaslaha illa al-ashqa. Yang kekal di dalamnya adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan kekufuran. Alladzi kadzdzaba wa tawalla wa saujannahu al-aqqa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Inilah hadisnya, inilah ayatnya tentang Bilal, tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu beliau memerdekakan sahabat Bilal bin Rabah. Itu luar biasa, harga budak luar biasa, mahal. Tapi hartanya Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Bilal bin Rabah diazab, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Takjub Umar ketika itu melihatnya. Apa kata Sayyidina Umar? A'taqa sayyiduna sayyidana. Sungguh Abu Bakar As-Siddiq telah memerdekakan pimpinan kita, Bilal bin Rabah. Luar biasa. Sahabat Bilal adalah orang yang mulia. Sahabat Bilal adalah orang yang memiliki ketakwaan yang luar biasa. Begitu pula dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq, kisah perjalanan Abu Bakar As-Siddiq, sejarah hidup beliau dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Alladzi yu'ti malahu yatazakka illa batigha'a wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil 'ala wa la sawfa yarda. Orang-orang yang seperti ini, yang senantiasa bertakwa dan menginfakkan, disebutkan seperti ini, yang memberikan hartanya hanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan niat riya dan sum'ah, sehingga nanti dikatakan fulan itu lagi bersedekah. Orang-orang ngobrol seperti itu, tidak dengan niat seperti itu, maka dia akan diberikan ganjaran pahala yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kajiannya sampai di sini ya, singkat insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya, bagi kita semua umumnya, sama-sama mendapatkan manfaat nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Kita baca la ilaha illallah satu kali, salawat dan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan Moderator.